Shalom. Senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian setelah 1 minggu lamanya tidak berjumpa. Ya, ada yang baru kemarin jumpa ya, pemuda-pemudi kemarin sudah berjumpa, hari ini berjumpa lagi. Tapi kita memang senang berada di rumah Tuhan. Ya, seharusnya rumah Tuhan menjadi rumah kedua bagi kita selain rumah kita yang ada di rumah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita memasuki 7 seri salib, ya, membahas tentang episode-episode dari perjalanan Yesus menuju salib. Ya. Kenapa 7? Ya karena 7 itu melambangkan angka yang sempurna. Ya kalau di dalam tradisi gerejawi, hari Rabu kemarin disebut dengan hari Rabu Abu. Ya, untuk apa? Untuk mengingatkan kita bahwa saudara dan saya itu hanyalah abu, ya, ampas-ampas yang tiada berguna. Berguna sih kalau abu gosok ya. Tapi kita bukan abu gosok. Maksudnya kita itu tiada arti tanpa karya penebusan Kristus. Karena itu di tahun ini kita mengambil tema 7 kehinaan penyaliban Kristus. 7 kehinaan penyaliban Kristus. Dan di subtema yang pertama hari ini kita membahas tentang ditangkap dan dibelenggu. Ditangkap dan dibelenggu. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai ayat 19. Boleh membuka Alkitabnya atau Alkitabnya di tablet atau bisa mengikuti ayat yang sudah tertulis dipersiapkan di layar. Saya akan bacakan bagi kita semua. Di bawah perikop Yesus di hadapan Hanas, Petrus menyangkal Yesus. Maka prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas. Karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Ayat 16, tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, bukankah engkau juga murid orang itu? Jawab Petrus, bukan. Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu. Dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Ayat 19, maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Suatu hal yang menarik dari ajaran iman Kristen adalah yang disebut dengan paradoks. Paradoks. Ada banyak hal yang paradoks di dalam ajaran iman Kristen. Paradoks adalah 2 hal yang seolah-olah bertentangan, ya, seolah-olah bertentangan, tapi sebenarnya tidak. Dua-duanya kebenaran, tetapi kalau kita mengerti sudut pandangnya, kalau tidak mengerti maka disebut dengan kontradiksi. Ya, kalau kontradiksi memang benar-benar bertentangan, tetapi paradoks adalah 2 hal yang seperti bertentangan padahal tidak.
tema kita juga mengandung paradoks. Dikatakan 7 kehinaan penyaliban Kristus. Ya, memang pada saat itu secara umum, secara politis, secara sosial, peristiwa penyaliban itu nggak ada mulianya sama sekali. Ya, salib adalah metode hukuman mati bagi penjahat kelas paus. Kalau kelas kakap belum seberapa, ya. Kelas paus itu udah terlalu berat sehingga harus dijatuhi hukuman mati. Ya. Tetapi seiring berjalannya waktu, ketika akhirnya kekristenan menjadi satu gerakan yang semakin lama semakin besar, akhirnya melembaga di dalam agama Kristen. Sebenarnya Kristen awalnya ada sebuah gerakan, bukan sebuah agama baru yang menawarkan ada kitabnya, ada nabinya, ada Tuhannya, bukan. Ya, itu adalah sebuah gerakan. Ya, tetapi kemudian karena terus ditekan, terus ditolak, terus dikucilkan, terus dianiaya, terus dihabisi, tapi tidak pernah habis, lambat laun melembaga menjadi yang disebut dengan gereja agama Kristen, yaitu Kristus kecil atau pengikut Kristus. Akhirnya salib lambat laun memang sejak awal ditekankan, tetapi butuh waktu cukup panjang sehingga salib menjadi lambang yang mulia bagi umat Kristen. Karena itu orang Kristen suka pasang tanda salib. Bahkan saudara-saudara kita berdoa harus pakai tanda salib. Itu penghormatan. Betapa orang Kristen sangat meninggikan salib. Bukan karena salibnya, tapi karena Tuhan pernah menjadi manusia dan caranya menebus dosa manusia, menyediakan jalan keselamatan adalah melalui salib. Karena itu salib menjadi lambang yang sangat dihormati oleh umat Kristiani di seluruh tempat dan di sepanjang abad. Di gereja ada tanda salib. Pakai kalung, kita kalung salib. Batu akik, kalau ada tanda salib di dalamnya harganya berlipat kali ganda. Ya, 100 kali lipat pun dibeli kalau yang punya duit. Ya. Senang dengan tanda salib. Di rumah pernak-pernik perhiasan ada salibnya, senang. Gelang kadang ada liontinnya salib. Ya. Ada bandulnya. Nah, karena itu 7 kehinaan ini bukan kita menghina salib, tidak. Tetapi ini adalah 7 kehinaan yang waktu itu dipandang hina. Tetapi tentu bagi kita itu adalah perjalanan yang luar biasa yang hanya mungkin dilakukan oleh seorang Yesus Kristus. Kalau saudara dan saya pasti tidak bisa, pasti tidak mampu dan memang tidak layak untuk menjadi penebus dosa. Kita melihat ada beberapa peristiwa historis yang kita baca. Kenapa saya sebut peristiwa historis? Karena di zaman itu sampai di zaman sekarang ada orang-orang yang mencoba mengatakan bahwa kisah penyaliban Yesus adalah sebuah konspirasi, adalah sebuah halusinasi, adalah cerita yang dikarang-karang dan diglorifikasi oleh umat Kristen untuk mengarang kisah tentang penebusan manusia. Karena itu kita perlu menekankan bahwa peristiwa salib beserta dengan penderitaan Yesus Kristus menuju salib adalah peristiwa yang historis, yang benar-benar terjadi di dalam sejarah, yang bisa diuji historisitasnya. Nanti saya akan singgung sedikit. Yang pertama di teks yang kita baca, ada cuplikan bagaimana Yesus ditangkap. Lalu Yesus dibelenggu. Lalu Yesus dibawa kepada Imam Hanas dan Imam Besar Kayafas. Nah ini hal yang banyak perdebatan di istilah Imam Hanas dan Kayafas ini. Kenapa? Karena di Injil Sinoptik baik Matius, Markus, Lukas tidak menyebutkan nama Hanas. Hanya di Injil Yohanes disebutkan tentang Imam Hanas.
Ya, kalau di Matius, Markus, Lukas hanya menyebut nama Kayafas. Ya. Ini hal yang menarik. Ya. Kenapa? Karena ini sebenarnya sama-sama imam besar. Dan Yohanes menunjukkan bagaimana ada satu skandal di dunia keagamaan pada waktu itu yang luar biasa. Ya. Dan dicatat oleh sejarawan Romawi yang bernama Flavius Josephus yang juga mencatat peristiwa penyaliban Yesus Kristus. Itu adalah seorang Roma yang bukan Kristen dan membenci kekristenan, tetapi secara ilmu pengetahuan sebagai akademisi, sebagai historian, penulis sejarah, dia harus jujur mencatat peristiwa yang terjadi. Ya, mencatat peristiwa yang benar-benar terjadi. Jadi Yesus ditangkap. Nah, ini yang menarik. Berkali-kali ketika Yesus mengajar di Bait Allah, orang berusaha menjebak dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan. Ya, kalau saya bilangnya pertanyaan pinggir jurang. Ya. Kalau dijawab begini, kena dia. Kita tangkap dia nanti. Tapi Yesus selalu lolos. Ya. Dan di ujung kisah-kisah usaha untuk menangkap Yesus dengan pertanyaan jebakan Batman, selalu Yesus bilang, waktuku belum tiba. Waktuku belum tiba. Tetapi setelah perjamuan terakhir, Yesus tahu saatnya sudah tiba. Ya, barang siapa yang memakan dari rotiku, katanya, akan mengangkat tumitnya terhadap aku. Yesus sudah tahu bahwa ada muridnya yang akan mengkhianati dan dia sudah tahu waktunya sudah tiba. Karena itu Yesus mengajak murid-murid untuk pergi berdoa di Taman Getsemani. Dan dia bergumul-bergumul. Dan ketika Yesus mengatakan kepada Bapanya, jadilah kehendakmu dan bukan kehendakku. Maka di situ Yesus sudah benar-benar siap menjalankan seluruh rangkaian proses penebusan yang harus dia jalani. Karena itu ketika Yesus ada di Taman Getsemani selesai dia berdoa semua, dia berdoa syafaat bagi murid-muridnya. Ya, dicatat di Yohanes pasal 17 dan kemudian di pasal 18, datanglah para penjaga Bait Allah dibantu dengan para prajurit dan perwira dari Romawi untuk menangkap Yesus. Kalau yang menangkap pasukannya satu detasemen, itu dari prajurit Romawi itu 600 orang. Kalau satu senturion di bawahnya 100 orang. Ya, maka minimal pasti 100 orang. Tapi pasti lebih. Kenapa? Karena ada pengawal Bait Allah lagi. Belum ada perwira-perwira pemimpinnya lagi. Pemimpin regunya, pemimpin peletonnya. Maka minimal ada ratusan orang. Dan kalau kita baca di perikop sebelumnya, di Injil Yohanes pasal 18, ketika mereka mencari, siapa yang kamu cari? Kata Yesus. Kami mencari Yesus orang Nazaret. Yesus bilang apa? Akulah dia. Langsung mereka apa? Kaget, terkejut. Karena mungkin mereka dengar, ini orang mati aja bisa dibangkitkan. Ya, dia bisa melakukan berbagai mujizat. Ya, lalu dikasih pertanyaan jebakan, tidak pernah terjebak. Selalu lolos. Ya, selalu tahu cara menjawab. Padahal pertanyaannya itu pertanyaan cerdik, licik. Ya, bukan bertanya karena mau tahu. Ya. Yesus sudah siap. Ini aku katanya. Lalu mereka terpental ke belakang. Ya, itu pun ada berbagai penafsir. Ada yang seolah-olah Yesus berkuasa, tetapi bisa jadi mereka kaget, nggak nyangka. Mereka duga pasti ngumpet. Ya, orang dicari pasti sembunyi ya. Ini enggak. Ini aku. Lalu di bagian Injil sinopsis dikatakan bagaimana yang sudah kita bahas tahun lalu, bagaimana Petrus mengeluarkan pedang dan menetakkan telinga atau memotong sebelah telinga seorang prajurit yang bernama Malkus. Tapi Yesus sembuhkan, karena itu Petrus nggak ditangkap, nggak dituduh melakukan penganiayaan karena nggak ada barang bukti, nggak ada CCTV, nggak ada bekas, langsung nyambung lagi telinganya. Ya, lalu Yesus memberikan dirinya. Jadi Yesus bukan karena nggak bisa kabur lagi, makanya dia tertangkap. Ya,
ada para kritikus yang menyatakan bahwa itu Yesus pergi ke Taman Getsemani adalah membuat satu benteng pertahanan. Karena Yesus sering pergi ke situ, maka dia sudah menyiapkan jalur evakuasi. Wah, ini orang kritikus luar biasa ceritanya. Tapi kayak masuk akal juga kalau diikut-ikutin. Ya, menyiapkan jalur evakuasi. Karena itu Yesus mengatakan, mulai saat ini jualah jubahmu dan belilah pedang. Ya, buktinya salah satu murid mengeluarkan pedang. Ya, cuman karena nggak ahli pedang, main asal sabet cuman telinga yang kena. Ya, harusnya leher terpotong. Ya, karena dia menelayan, dia bukan atlet samurai, bukan. Ya, itu tuduhan-tuduhan orang. Padahal sebenarnya tidak begitu. Ya, harus tahu apa yang dimaksudkan dengan jualah jubah dan belilah pedang. Ya. Maka di sini kita bisa mengerti bahwa Yesus bukan terpojok, bukan tersudut, bukan apa boleh buat, nggak bisa kabur lagi. Ya, kalau di bait Allah katanya selalu lolos karena fansnya banyak. Fansnya banyak, pengagumnya banyak. Maka kalau imam-imam kepala ahli Taurat menggerebek Yesus di bait Allah, bisa terjadi chaos. Ya, pendukungnya banyak, bisa terjadi kegaduhan, keributan, saling aniaya antara sesama orang Yahudi di bait Allah. Dan kalau terjadi kegaduhan, kekacauan, bisa bahaya. Akibatnya nanti panjang. Pemerintah Romawi akan marah kepada orang-orang Yahudi. Ya, nanti dianggap mereka melakukan kekacauan di dalam negara kekuasaan Romawi. Karena itu mereka dengan sengaja menangkap Yesus pada malam hari. Ya. Tetapi dari mana kita tahu bahwa Yesus bukan tersudut, terpojok, nggak bisa kabur lagi, makanya tertangkap dan dibelenggu? Satu ayat menyatakan ketika Yesus menyembuhkan telinga Malkus, Yesus menegur Petrus. Sangkamu aku tidak bisa meminta kepada Bapa untuk memanggil bala tentara malaikat? Ya, gampang. Tinggal Yesus perintah aja, langsung itu bisa habis semua. Ya, pasukan dari Romawi maupun para penjaga dari bait Allah itu, para pengawal. Maka sampai di sini kita bisa mengerti bahwa Yesus bukan terpaksa menyerah. Ya. Tetapi dia memang menyerahkan diri. Kenapa dia ke Taman Getsemani? Bukan membangun benteng pertahanan atau mencari jalur evakuasi penyelamatan diri, tetapi untuk berdoa. Semata-mata untuk berdoa. Di Alkitab jelas dibilang untuk berdoa. Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Ya, Yesus pergi berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia menyerahkan seluruh ketaatannya kepada Bapa untuk meminum cawan murka Allah yang memang untuknya dia datang ke dunia ini. Jadi Yesus memang menyerahkan diri. Kalau Yesus tidak menyerahkan diri, pasti lolos bagaimanapun caranya. Ya, entah mereka bisa tidak melihat Yesus atau para penjaga itu bisa dibunuh oleh para malaikat yang diutus untuk menjaga Yesus Kristus. Maka tafsiran-tafsiran penting dari para teolog ya yang terkemuka, yang juga kita banyak belajar dari mereka, menafsirkan bagian ini di ayat 12 tentang Yesus ditangkap dan dibelenggu. John Calvin, salah seorang tokoh reformasi gereja, menyatakan, "The body of the Son of God was bound, that our souls might be loose from the cords of sin and of Satan." Bahwa tubuh dari anak Allah dibelenggu atau diikat. Sehingga jiwa kita bisa lepas dari ikatan atau belenggu dosa dan dari belenggu setan. Ya, ini menarik. Ada permainan kata di sana. Bagaimana tubuh anak Allah itu dibelenggu, ya, dibelenggu supaya kita dilepaskan dari belenggu dosa dan dari belenggu setan. Ya. Tafsiran yang senada dengan John Calvin, salah seorang pengkhotbah terkemuka ketika terjadi kebangunan rohani besar di Eropa dan Amerika. Seorang pengkhotbah
yang begitu dihormati bernama Charles Spurgeon. Dia memberikan tafsiran yang mirip, ya, tetapi lebih panjang kalimatnya. Dia mengatakan, our Lord Jesus Christ was bound, and there flows from that fact its opposite, then his people are all free. When Christ was made a curse for us, he became a blessing to us. When Christ was made sin for us, we were made the righteousness of God in him. When he died, then we live. And so, as he was bound, we are set free. Tuhan kita Yesus Kristus dibelenggu. Dan dari sana mengalir fakta yang bertentangan. Yaitu umatnya dibebaskan atau menjadi bebas, dilepaskan. Ketika Yesus dijadikan kutuk bagi kita, dia menjadi berkat bagi kita. Ya, Yesus dijadikan kutuk supaya menjadi berkat bagi kita. Lalu dia dijadikan dosa supaya kita menjadi dibenarkan di dalam dia. Ya. Kemudian Yesus mati supaya kita hidup. Dan dia dibelenggu supaya kita dibebaskan. Ini suatu pernyataan yang begitu agung, ya, yang begitu mendalam, yang begitu seharusnya membuat kita tertunduk dan merenung betapa Yesus rela menggantikan kita untuk keseluruhan proses pengampunan, penebusan dosa. Dia rela ditangkap supaya kita dilepaskan. Dia rela dibelenggu supaya kita dibebaskan. Dia rela ditawan supaya kita dimerdekakan. Itu adalah perbuatan yang sangat mulia dan agung yang hanya bisa dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dan Yesus ditangkap dan dibelenggu hanya secara fisik, ya. Tetapi secara mental, secara kejiwaan, secara spiritual, dia sudah benar-benar siap. Ya. Sehingga walaupun dia dibelenggu secara fisik, entah oleh tali atau dengan besi, ya, dengan rantai zaman itu, kita tidak melihat, ya, tetapi belenggu bisa pakai tali, tapi sangat mungkin pakai rantai karena dianggap ini orang yang punya mujizat banyak, ya. Tidak tahu juga bentuknya seperti apa, apakah hanya yang mengikat tangan, tapi ada juga yang tangan tersambung ke leher rantainya, ada yang dari kaki dengan tangan dengan leher, ya, bersambung-sambung rantainya, tidak diceritakan. Bagaimana perjalanan dari situ dibawa ke tempat imam besar untuk diadili. Jadi Yesus dibelenggu, ya, ditangkap, ya, tapi hanya secara fisik. Dari teks yang kita baca, kita akan melihat bagaimana Petrus yang tidak dibelenggu oleh rantai ataupun tali, tetapi dia dibelenggu. Oleh apa? Oleh ketakutan. Dibelenggu oleh apa? Oleh situasi. Maka dia bertindak sebagai seorang camat, cari selamat. Ya, tadi yang sudah kita baca, bagaimana ada seorang penjaga perempuan bilang, "Loh, kamu kan muridnya orang itu juga." Enggak, bukan. Ya, ketika Petrus bersama-sama dengan Yohanes, ya tidak disebut Yohanes, disebut murid yang lain, tapi itu gaya bahasa. Ya, Yohanes beberapa kali menyebut murid yang lain, itu sebenarnya menyatakan tentang dirinya sendiri. Ya, Yohanes dan Petrus mengikut prosesnya, tetapi ketika masuk ke halaman daripada istana imam besar, maka hanya Yohanes yang masuk. Petrus nggak dapat akses. Ya, rupanya di Injil ini yang paling detil ceritanya tentang pengadilan. Ya. Karena apa? Karena kita bisa menduga bahwa Yohanes mengikuti keseluruhan prosesnya. Yohanes juga masuk sampai ke halaman istana imam besar. Lalu di ayat 16, Yohanes keluar berbincang-bincang dengan penjaga, lalu mengajak Petrus masuk. Karena apa? Yohanes kenal dengan imam besar. Bagaimana kenalnya nggak tahu. Mungkin sering ngantar ikan kah? Apa mungkin tantenya ada yang nikah dengan keponakannya dari imam besar, nggak tahu.
nggak dijelaskan. Hanya dibilang murid itu kenal dengan imam besar. Dan karena dia kenal orang dalam, dia punya akses masuk. Ya, kadang-kadang penting juga kenal orang dalam ya. Ya, kan bukan melakukan dosa, hanya akses biar bisa masuk, mau nonton, mau lihat apa keputusannya. Ya, dan itu yang dilakukan Petrus. Petrus tidak diikat, tidak dirantai, tetapi dia dibelenggu oleh keinginannya sendiri. Camat, cari, selamat. Ya, kadang-kadang kita juga seperti itu ya. Kadang-kadang kita seperti itu. Banyak alasan supaya kita jangan kena hukuman. Ya. Nah, lalu ada pasukan. Ya, ada pasukan. Ini juga mereka tidak membelenggu. Mereka tidak dibelenggu, tetapi mereka membelenggu. Tetapi sebenarnya mereka terbelenggu. Terbelenggu apa? Terbelenggu oleh perintah atasan yang sebenarnya menantang atau berlawanan dengan proses hukum yang benar secara jurisprudensi, ya. Baik itu hukum Yahudi apalagi hukum Roma. Hukum Roma kan lebih kekinian, hukum Yahudi mengikuti peraturan Musa, ya, yang sudah ribuan tahun. Hukum Romawi lebih baru, lebih banyak aturannya, lebih luas, ya, lebih luas. Dan nggak boleh itu kayak gini, ya, baru dituduh tuduhan yang nggak jelas, langsung ditangkap, langsung diadili, langsung dieksekusi. Waduh, ini model pengadilan apa ini? Ini belum pernah terjadi dan sangat mungkin tidak akan pernah terjadi lagi. Ini pengadilan yang nggak ada adil-adilnya sama sekali. Ya, bagaimana pasukan diperintah, ya, kemungkinan imam besar beserta dengan kelompoknya, ya, Sanhedrin, tua-tua, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam-imam kepala, mereka melakukan permufakatan jahat, lalu mereka melapor kepada pemerintah Romawi yang berkuasa sehingga terjadi kolab antara pengawal bait Allah, kolaborasi, bekerja sama, pengawal bait Allah dengan prajurit Romawi, kerjasama, nangkap terduga, ya, terduga kejahatan yang bernama Yesus, orang Nazaret. Sehingga para pasukan ini sebenarnya terbelenggu. Ya, mereka tahu ini aneh nih si bos nih, perintahnya nggak jelas gini. Ya, surat penangkapan juga tuduhannya nggak ada. Pokoknya tangkap dulu. Ya, pokoknya tangkap dulu. Ya. Dan Yesus tahu waktunya sudah tiba. Yesus nggak tanya mana surat jalannya. Wah, enggak ya. Kau zaman sekarang tunggu, pengacara saya belum datang. Enggak, dia menyerahkan dirinya. Ya, bahkan Yesus luar biasa. Dia menunjukkan sebagai pemimpin yang peduli kepada pengikutnya. Biasanya kalau kita main catur, jarang ya raja mati duluan ya. Kecuali yang nggak ngerti main catur lah. Biasanya pion dulu dikorbankan, ya kan? Benteng pertahanan terkuat adalah kuda, ya. Padahal harusnya benteng ya yang paling kuat. Ya, tapi kuda jago tuh kalau bertahan, menyerang juga gerakannya paling susah. Biasanya anak buah dikorbankan dulu, ya. Begitu juga di dunia secara umum, anak buah yang dikorbankan, ya kan? Anak buah yang dikorbankan dan seringkali otaknya atau atasan tertingginya nggak kena hukuman, biasanya gitu. Tapi Yesus dia menjaga kawanannya, karena dia katakan yang diberikan kepada Bapa tidak ada satupun yang celaka, dia jaga. Dia katakan di perikop sebelumnya dikatakan Yesus, aku yang kamu cari, lepaskanlah mereka, ya. Bukan tangkepin aja mereka, ya, tangkepin mereka, saya mau kabur. Tidak, tidak demikian. Bagaimana Yesus mengorbankan dirinya menjaga kawanannya. Ya. Sementara pasukan-pasukan ini, ya, mereka terikat oleh perintah dari atasan, walaupun tidak benar, tapi mereka tidak punya kuasa. Ya, seperti kasus yang baru-baru ini. Katakan, saya ini bukan level penegak hukum. Saya ini level pelaksana lapangan. Disuruh tembak ya saya tembak. Orang saya memang biasa dikirim kemana-mana untuk menembak. Itu pekerjaan saya. Jadi dia tidak lagi memprosesnya secara pikiran. Apalagi menantang jenderal. Ya, nggak berani. Nggak berani. Mungkin pasukan ini juga seperti itu. Kami hanya disuruh. Ya, nggak bisa nanya apa alasannya.
Ya, mana surat perintahnya? Mereka hanya melakukan. Tetapi tidak bisa dibenarkan secara penuh. Tetap ada kesalahan. Karena di situ bukan hanya pasukan yang kalau sekarang dibilang level tamtama, level bawah. Ya, di situ ada juga perwira kalau kita baca dengan teliti. Ada perwira Romawi. Kalau perwira itu pangkatnya kalau sekarang letnan ke atas itu pengambil keputusan juga. Ya, dia seharusnya bisa memproses secara pemikiran. Ini betul atau enggak nih? Ini melawan hukum atau tidak nih? Jangan sampai kita penegak hukum tapi kita melawan hukum. Nah, itulah yang dilakukan pasukan. Ya. Lalu Hanas. Ya, ini jadi PPH, ya. PPH itu pajak penghasilan, ya. Udah lapor belum nih? Sekarang lagi mulai ada bisik-bisik. Aduh, petugas Ditjen Pajak aja nggak lapor Rubicon sama Herli, ngapain kita bayar pajak? Ini gara-gara singkatan PPH ini. PPH, Petrus, Pasukan, dan Hanas. Jangan lupa ya, 31 Maret batas akhirnya. Dan saya tidak di-endorse oleh Ditjen Pajak. Hanya mengajak yang baik. Ya. Hanas, dia juga tidak terbelenggu, orang dia imam besar. Ya. Loh, imam besar bukannya Kayafas? Kayafas atau Hanas sih yang benar? Ya. Dua-duanya benar. Ya. Loh kok bisa imam besar harusnya satu? Ya kan? Kapolri satu, Panglima TNI satu, masa dua? Ya. Jadi ternyata jawabannya juga ada di dalam sejarah. Inilah yang tadi saya bilang historis. Bisa dibuktikan otentisitas sejarahnya bahwa ini peristiwa yang bukan karang-karang. Ya. Flavius Josephus dalam sejarah yang ditulisnya menyatakan bahwa Hanas menjadi imam besar tahun 6 sampai tahun 15, 14 atau 15. Lalu Kayafas menjadi imam besar tahun 18 sampai tahun 36. Dan Kayafas adalah menantu dari Hanas. Hanas adalah bapak mertua dari Kayafas. Siapakah anak perempuannya Hanas? Ya nggak tahu, namanya nggak disebut ya, nggak usah dicari tahu. Tapi intinya adalah orang Israel itu secara peraturan Taurat, imam itu menjadi imam sampai mati. Ya, mengikuti Taurat Musa, keturunan Harun, harus orang Lewi, dan sampai mati baru digantikan oleh anaknya. Ya. Tetapi karena saat itu orang Israel di bawah penjajahan Romawi, maka Romawi nggak mau benar-benar mengikuti peraturan itu. Kalau ini imam besar tidak bisa bekerja sama dengan pemerintahan, ganti. Ya, ganti. Atau ini kurang bisa diajak main politik konspirasi, mencari keuntungan dan lain sebagainya. Ganti aja nih, nggak bisa pakai nih, udah tua nih dia nih. Nggak cerdik mainnya. Ya. Maka dicatat banyak juga penafsiran menyebutkan bahwa banyak orang-orang Yahudi yang masih menghormati Hanas sebagai imam besar. Karena seharusnya dia sampai mati jadi imam besar. Tapi karena diganti oleh penguasa, ya, jadi secara faktual kuasanya masih sangat besar Hanas ini. Tetapi secara legal formal pejabatnya sebagai imam besar pada tahun itu, bukan berarti setahun sekali ganti ya. Pada tahun itu imam besarnya adalah Kayafas. Tapi yang banyak pengaruhnya adalah Hanas. Karena itu ketika dibawa nggak langsung ke Kayafas. Yohanes mencatat dibawa ke Hanas dulu. Apa kata Pak Bos nih? Ya, kata-katanya dihargai. Kalau dia udah ngomong yang lain tinggal ngikut. Ya, yang lain tinggal ngikut. Nah, seperti itu. Makanya Yesus lebih dulu dibawa kepada Hanas. Ya. Tetapi Hanas menurut banyak tafsiran juga dan keluarga besarnya ini, ada penafsir yang bilang sampai 50 tahun itu. Hanas dan keluarganya yang menjabat sebagai imam besar. Gonta-ganti dia aja menjadi dinasti politik keimam besaran di Israel. Ya. Ada penafsir yang katakan setelah Hanas itu 5 anaknya berganti-gantian menjadi imam besar. Bahkan ada yang bilang lagi cucunya juga pernah menjadi imam besar. Dan ketika zaman ini mantunya yang jadi imam besar. Ya. Jadi di sini kelihatan dinasti tapi dinasti yang tidak benar.
Maka kalau dikaitkan dengan banyak kisah menjadi sangat make sense. Hanas punya kepentingan yang sangat besar untuk menyingkirkan Yesus Kristus. Karena dia adalah tokoh utama di balik pengerukan keuntungan dari umat Israel yang polos, yang lugu, yang tulus. Karena setiap tahun mereka harus datang ke Yerusalem, lalu mereka harus mempersembahkan ke bait Allah berbagai kurban, lalu mereka pintar mengatakan bahwa uang Romawi itu gambarnya gambar kaisar, kafir, nggak laku di bait Allah. Ya, ini menurut tafsiran tapi sangat masuk akal. Harus tukar duit, maka terbukalah peluang bisnis, money changer. Ya, semuanya setorannya sama Hanas. Maka dia pasang anaknya, dia pasang cucunya, dia pasang menantunya, tapi the godfather-nya adalah Hanas. Ya, tukar duit. Malah ada satu tafsiran yang menyatakan yang bisnis hewan. Kalau dibawa dari luar tetap kan dibawa ke dalam diperiksa. Nggak perlu dijelaskan, nggak sah. Ada kurangnya, apa? Pokoknya kurang, makanya kamu belinya di sini aja, jangan bawa dari kampung. Ya, ada ini toko-toko ternak, ya, shop yang sudah menjual ternak yang tersertifikasi, ya, standar nasional Israel (SNI). Ya. Udah ada logonya, dijamin diterima. Capek-capek kamu bawa dari kampung jalan 3 hari nyampe sini di reject. Ya, capek nggak bawa pulang? Iya ya, udah beli di sini aja. Mahal dikit nggak apa-apa. Katanya kalau harga burung merpati di luar itu 4 sen, di harga pasaran, di tokonya yang terafiliasi dengan Hanas ini 75 sen. Bayangkan, hampir 19 kali lipat. Itu cuannya sampai luber-luber. Ya, luar biasa. Dan itu semua yang tentukan. Jadi ini permainan politik tingkat tinggi, tapi bukan tingkat tinggi yang benar ya. Ini kejahatan yang luar biasa. Karena itu kita bisa mengerti bagaimana Yesus seolah-olah kayak lepas kendali, ngamuk di bait Allah, dibalikin semua itu meja-meja penukaran uang. Ternyata ya karena Yesus tahu prakteknya mereka ini, permainannya mereka, ngerti Yesus. Maka mereka punya kepentingan yang sangat besar ya untuk menyingkirkan Yesus. Kalau begini terus bahaya kita nih. Ya, bahaya kita. Ya. Jadi kita bisa mengerti di sini. Bagaimana Hanas, dia sebagai imam besar, maka saya membuat satu kepanjangan imam besar. Intrik menyalibkan, alasannya menista, benar-benar sarkas ya atau kasar. Ya, itu singkatan imam besar. Ya, tapi ini hanya untuk kali ini ya. Jangan imam besar itu artinya ini, bukan ya. Jangan salah paham. Ya, ini imam besar yang ngaco. Maka saya bilang imam besar adalah singkatan dari intrik menyalibkan, alasannya menista ya. Kalau di kalangan Yahudi, kalau kepada Romawi nanti alasannya makar. Ya, benar-benar sarkas. Itu imam besar. Bagaimana seharusnya seorang tokoh agama yang begitu dihormati, yang harusnya paling saleh, harusnya paling bijaksana, tetapi mereka lah orang-orang yang paling licik, ya, mengambil keuntungan dari kepolosan umat, ya. Mereka kan ngikutin aja Taurat. Apa kata ini? Apa kata imam besar? Ikut. Apa kata imam besar? Ikut. Kadang nggak jalan otaknya. Makanya hati-hati. Apalagi yang nggak punya legalitas, ngaku-ngaku imam besar. Wah, itu lebih bahaya lagi. Ya, maka kita harus belajar juga kritis. Karena pimpinan bisa salah. Pendeta bisa salah. Iya bisa banget. Jemaat apalagi. Ya, maka kita harus hati-hati. Harus waspada. Harus setia kepada kitab suci. Setia kepada pengajaran yang benar. Jangan karena ketokohan yang begitu kuat, maka kita langsung tutup mata aja. Udah pasti bener lah. Pendeta ya. Dia mah gak tahu cara berbuat dosa. Waduh, siapa bilang? Ya. Siapa bilang? Semua orang adalah pendosa. Karena itu hati-hati kita. Ya. Renungan dan aplikasi. Ya. Ada 3 hal. Ya. Past, present, and future. Ya, ini bukan pelajaran bahasa Inggris ya. Yang pas dulu.
hal-hal apa saja yang pernah membelenggu saudara dan saya tentunya ya, dan sekarang sudah terbebas darinya. Ya. Kita pikirkan dulu saya pernah terikat dengan apa yang membelenggu saya, tapi sekarang saya sudah bebas, merdeka. Ya, itu bisa jadi pembelajaran berharga. Oh, strateginya begini toh, begitu toh. Saya dulu 7 tahun sebagai perokok. Ya, mulai dari SMP sampai pas mau berangkat ke STT. Ya. Sulit sekali lepas karena nongkrongnya sama yang merokok. Ya. Kenapa lepas? Karena masuk STT. Bergaul dengan teman-teman mahasiswa teologi yang peraturan di asrama tidak boleh merokok. Ya. Bukan hanya di pom bensin dilarang merokok. Di STT kami dilarang merokok juga. Tapi ada juga STT yang tidak apa-apa ya. Ya itu beda-beda tafsiran. Tapi di STT kami tidak boleh merokok. Maka saya belajar karena ganti pergaulan. Kalau di tempat lama susah. Ya, mungkin bertobat sebentar, seminggu berhenti, diketawain sama teman. Wah, katanya katro. Ngaku cowok kok nggak merokok. Yang gitu-gitu kita susah. Ya, susah melawan karena ini teman-teman kita semua. Teman bukan teman kemarin sore, teman bertahun-tahun. Iya kan? Padahal papa saya udah memberikan teladan yang luar biasa, nggak merokok. Papa saya laki-laki 4 bersaudara, 2 perempuan, 4 laki-laki. Laki-laki hanya dia yang nggak merokok. Itu kan luar biasa. Papanya merokok, abangnya merokok, adiknya merokok, dia sendiri nggak merokok. Dan kami lain. Papa saya nggak merokok, abang saya merokok. Ya kami juga lain. Ya, lainnya ngaco. Ya tapi saya bersyukur. Ya, karena saya masuk ke komunitas yang tidak merokok, saya dibebaskan. Dan itu saya bisa sharingkan, saya bisa saksikan. Dan saya tahu susahnya. Saya tahu susahnya, lepas. Ya. Tapi kalau sudah lepas itu, begitu cium, nggak ada enaknya sama sekali. Ya. Tapi mau marahin orang, negur anak sekolah merokok di angkot dulu ya. Saya ingat masa lalu. Ya, itu kayak saya dulu itu. Jadi kadang jadi susah juga. Maka saya nggak mau menegur, saya suruh istri saya ngomong. Jangankan anak sekolah, polisi aja dulu waktu menginterogasi saya, waktu saya pelayanan di satu provinsi, dituduh kristenisasi dan macam-macam, ya. Saya nggak menegur polisi merokok di dalam rumah. Istri saya yang menegur, Pak maaf ya, rumah saya ada anak bayi itu baru umur 2 minggu. Saya juga pernah sakit di sini, tumor. Jadi tolong jangan merokok di rumah. Iya bu. Polisi aja bisa takut. Ya tapi saya tahu susahnya. Dan saya sudah dibebaskan. Dan saya enak ngomongnya. Dan tidak perlu merasa, ternyata pendeta merokok juga. Lah emang kenapa? Mantan perokok. Ya. Namanya mantan itu indah ya. Ya, mantan yang enggak baik itu sekarang udah terbebas, wah indah kita. Lalu present. Masa kini, ya. Masa kini. Apa yang sedang membelenggu kita? Ya. Apa yang sedang membelenggu kita sehingga kita tertangkap dan terperangkap dan sulit terbebas. Nah, kadang orang malu mau cerita sama pendeta, ya, sama Tuhan aja langsung, nggak apa-apa juga, ya kan? Atau ke konselor, nggak apa-apa juga. Kita orang Timur jarang mau terbuka, ya, tertutup. Tapi kita yang tahu, bisa jadi kita punya dosa-dosa tertentu yang menjadi favorit kita, ya. Yang lain saya tinggalkan, yang ini jangan ini, yang ini jangan, ya. Karena mengasihkan, menguntungkan, banyak menolong saya, ya, dan memberkati saya dalam tanda kutip, secara materi mungkin, secara jabatan atau apa saja, ya. Mari kita renungkan, ya, apa yang sedang membelenggu kita, karena Tuhan mau Dia yang dibelenggu supaya kita dibebaskan. Jangan sampai Yesus dibelenggu, kita juga dibelenggu. Ya, kalau Yesus dibelenggu ada gunanya. Kalau kita dibelenggu, banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Ya, nggak ada untung-untungnya. Harus merdeka, kita harus lepas. Ya, Yesus katakan kebenaran itu akan memerdekakan kamu dan kamu benar-benar merdeka. Ya, kata Roma pasal 8. Terakhir, future, tadi present. Sekarang future. Nah ini kemajuan zaman ya.
Jangan hanya berbicara tentang masa lalu dan masa kini. Kita berbicara masa depan. Masa depan kan belum ada, Pak. Belum terjadi. Iya, tapi ada yang namanya antisipasi. Ya. Sekarang kita sudah diperkaya. Daripada zaman Rasul, belum ada tes psikologi, belum ada berbagai macam tes ya untuk mengetahui kelebihan kita di bidang apa, kekurangan kita di bidang apa. Sekarang, tes begitu banyak. Kita ditolong oleh ilmu psikologi. Ya. Dan dari situ kita bisa mengenal diri. Saya ini kelemahannya bidang apa? Ya. Kalau udah tahu lemahnya di situ, jangan itu terus yang dikerjain. Ya. Maka kita harus antisipasi selangkah lebih maju. Lihat, saya lemahnya nih di bidang ini nih. Maka itu jangan. Ya, kalau misalkan kita punya dosa favorit, katakanlah udah 20 tahun. Lalu lepas. Lepas itu jangan pikir nggak bisa kembali lagi. Itu yang sangat mungkin kembali lagi. Karena kita udah tahu seluk-beluknya semua. Ya. Karena itu kita antisipasi. Waduh, kalau yang ini saya lemah nih. Maka jangan coba-coba. Ya. Kalau misalnya dulu ada kadang-kadang orang tertentu ada yang suka ke lokalisasi. Ya. Maka jangan dekat-dekat. Apalagi, sekarang kan saya udah pelayan. Maka saya harus melayani mereka. Saya mau ke lokalisasi untuk menjangkau mereka. Ya kalau itu kelemahan kita jangan balik lagi. Nanti kita yang dilayani bukan kita yang melayani. Ya. Kenali diri kita. Jangan merasa sok kuat. Ya, saya sudah ditebus Yesus Kristus. Maut sudah dikalahkan. Ya. Saya pasti makin lama nggak ngerti lagi caranya bikin dosa. Jangan salah. Ya. Banyak mantan-mantan dosa kita. Maka perbaiki diri dan antisipasi diri. Ini penting. Supaya jangan jatuh di lubang yang sama. Ya, pepatah katakan keledai aja nggak jatuh di lubang yang sama. Ya, masakan kita kalah sama keledai? Ya kan? Nggak mungkin. Kalau kedelai kita minum susu kedelai. Ya. Nah, demikian yang bisa saya bagikan. Kiranya dosa-dosa masa lalu itu bisa menjadi salah satu titik kita untuk menolong orang yang bergumul di dalam hal yang dosa yang sama. Yang saat ini masih kita gumulkan, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya nggak mampu. Ya memang kita nggak akan mampu dengan kekuatan sendiri. Kita minta Tuhan bebaskan saya. Lepaskan saya dari belenggu ini. Saya mau merdeka. Supaya saya bisa dipakai Tuhan dengan lebih lagi. Seperti perabot ya. Yang cantik itu yang udah dicuci, yang akan dipakai. Kalau yang kotor, jorok, udah bertahun-tahun gak pernah dicuci, piringnya gak akan dipakai. Ya. Tuhan bersihkan saya supaya Tuhan mau untuk pakai saya. Dan saya layak, walaupun tidak pernah layak ya, tapi mendingan lah. Saya bisa dipakai oleh Tuhan dengan lebih efektif. Dan kita antisipasi. Ya. Antisipasi diri supaya kita semakin hari semakin baik. Dan kita menjadi berkat bagi orang lain. Dan kita menjadi inspirasi. Menjadi teladan bagi orang lain. Bagaimana misalnya hubungan suami istri. Ya kan. Bisa dulunya sering berantem. Sekarang gak pernah lagi. Wih luar biasa. Habis tenaga soalnya udah sekarang. Ya ada yang kayak gitu misalnya. Ya bagaimana ya kita saling sharing ya satu dengan yang lain. Tidak ada yang sempurna. Tetapi kita perbaiki diri, kita saling membangun satu dengan yang lain di dalam kelompok kecil yang belum masuk-masuk. Ya, yang belum masuk-masuk, saya masih kekurangan kelompok kecil saya. Sekalian promosi ya, nggak apa-apa. Ya. Baru Pak Yandoko, ya, cepat mendaftar. Terbatas, tempat terbatas. Ya, karena kalau besar jadi kelompok besar namanya. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian, kiranya firman Tuhan menolong kita terbebas dari belenggu dosa dan juga bisa menolong orang-orang lain untuk sama-sama terbebas dari belenggu dosa yang mengikat kita. Amin, mari kita berdoa.